Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid As-Salam yang dirahmati oleh Allah, marilah waktu yang mulia ini kita gunakan sebaik mungkin meningkatkan kualitas takwa kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Kita pegang teguh keimanan kita dan jangan sampai kita meninggal dunia di luar kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadirin yang saya hormati, ada dua orang yang sama-sama sholat 2 rakaat, tapi ternyata pahalanya berbeda. Ada orang yang dia sedekah 100.000, dengan sedekah 100 juta, ternyata pahalanya lebih besar yang 100.000. Karena yang 100.000 sedekahnya didasari dengan keikhlasan. Yang 100 juta ternyata sedekahnya termotivasi karena money laundering. Inilah ternyata kalau kita tahu ilmunya, ibadah kita yang minimalis bisa mendatangkan pahala yang maksimalis. Balasan dari ibadah kita dipengaruhi 3 hal. Yang pertama, niat. Apabila orang berbuat baik, niatnya benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya juga akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jumlah yang banyak. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap perbuatan tergantung dari niatnya, dan setiap orang yang melakukan kebaikan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan niatnya. Seperti tadi di awal, ternyata yang sedekah 100.000 pahalanya jauh lebih besar daripada yang 100 juta. Karena yang 100 juta sedekah karena motifnya money laundry, cuci uang. Kemudian hadirin, pahala ibadah kita dipengaruhi karena waktu. Tentu orang yang melakukan kebaikan di bulan Ramadan akan berbeda pahalanya di luar bulan Ramadan. Terus bagaimana di luar bulan Ramadan? Kita punya 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 36, "Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum." Allah mempunyai 12 bulan. Ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Thalathatun sardun wa wahidun fardun. 3 bulan berurutan dan 1 bulan tersendiri. Yang tersendiri itu adalah bulan Rajab, yang berurutan itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan ini Muharram. Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya mengutip pendapat Imam Qatadah bahwasanya al-amal salih a'zamu ajran fil ashhuril hurum. Pahala kebaikan itu akan lebih besar nilainya ketika dilakukan di 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita melakukan kebaikan di bulan ini, ma'asyiral muslimin, tentu pahalanya berbeda dengan kita melakukan kebaikan di luar bulan
4 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas yang ketiga yang mempengaruhi besarnya pahala kita adalah tempat. Kita sholat berjamaah di rumah dengan kita sholat berjamaah di masjid, pasti pahalanya lebih besar di masjid daripada di rumah, meskipun sama-sama berjamaah. Mengapa? Karena setiap langkah menuju masjid bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan lebih spesifik, sholat di masjid manapun tentu pahalanya tidak bisa menandingi dengan sholat di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang kemudian diabadikan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, "Salatun fi masjidi hadza afdalu min alfi salatin fi ma siwahu ila al-Masjidil Haram." Salat di masjidku ini, di Masjid Nabawi, 1 kali saja itu lebih baik daripada 1000 sholat di tempat manapun kecuali Masjidil Haram. Dan dalam riwayat yang lain, sholat di Masjidil Haram pahalanya jauh lebih banyak daripada sholat di masjid lain, lebih dari 100.000 kali. Inilah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah SAW menginginkan kita untuk cerdas dalam beribadah. Ternyata ibadah yang minimalis bisa mendatangkan pahala yang maksimalis. Semoga kita termasuk orang-orang yang cerdas dalam beribadah, sehingga pahala dari ibadah kita tidak sia-sia dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang nantinya akan memuluskan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara.